Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lutfi Afandi dari cafebusiness.com. Kali ini saya akan menjelaskan Wafu versi 104. Ini versi yang terbaru. Ada beberapa perubahan di versi ini dibanding versi yang lama ya. Yang pertama adalah menunya. Kalau di Wafu 104 ini menunya lebih ringkas ya, hanya 4 saja. Setting, untuk pengaturan umumnya, kemudian grup. Nah, ini kita bisa membuat grup untuk memasukkan subscriber, lalu member list, untuk melihat member listnya, kemudian broadcast ya, broadcast untuk mengirim pesan ke semua member list kita. Nah, di settingannya kita lihat sekilas tidak ada yang berbeda ya. Kita bisa milih layanannya apa. Nah, tapi nanti layanannya ini bisa ditambah sendiri. Nanti akan saya buatkan video khusus untuk menambah layanannya ya, layanan service-nya. Jadi ini saya ada kemungkinan nanti di versi sampean tidak selengkap ini ya. Jadi hanya beberapa yang sering dipakai aja yang akan saya buatkan. Kalau nanti ada yang mau pakai ya saya nanti dikirimi API. Nanti saya jelaskan bagaimana cara membuat servisnya ya. Nah, jadi ini kalau banyak yang sudah dipasang ya seperti ini. Ini baru judulnya aja, jadi belum bisa berfungsi ya. Ini untuk contoh video. Nah, kemudian ada link advance ini untuk pengaturannya lebih banyak lagi ya. Nah, kita klik coba. Nah, di sini ada kode unsubscribe. Nah, jadi Anda untuk berhenti bisa ketik kode ini, ditambah pagar dan kode grupnya ya. Kemudian pesan unsubscribe. Nah, ini sekarang Anda bisa mengcustom sendiri pesannya seperti apa. Bisa seperti ini atau diganti kata-kata yang lain bisa. Dan kalau salah subscribe, salah kode ya, misalnya unsubscribe bla 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 gitu, terus tidak ada kode grupnya ya, maka akan muncul seperti ini. Maaf, kodenya yang dibaca salah. Nah, kemudian jika dia daftar untuk subscribe-nya itu, jika nomornya sudah terdaftar, ini keterangannya bisa diatur. Lalu kalau dia daftar plus ada namanya, jadi misalnya Wafu pagar Lutfi gitu. Nah, dia akan munculnya seperti ini, nomor terdaftar, dan kami akan mengupdate. Karena kalau dia menyertakan nama, maka namanya akan menggunakan nama yang terbaru itu. Kemudian tes webhook seperti biasa untuk mengecek apa webhooknya berfungsi. Jadi kalau ini dicentang, maka ketika nomor pengirimnya itu di chat sesuatu, misalnya halo gitu, dia akan membalas dengan halo. Kalau kita mengetikkan apa kabar, dia akan balas apa kabar. Nah, seperti itu. Ini kalau dicentang berarti nanti kita tes webhooknya itu sudah jalan apa belum. Kalau nggak jalan ya dia nggak balas apa-apa, kita kirimi halo dia diem aja gitu. Nah, artinya dia webhooknya masih belum berfungsi ya. Nah, kemudian kalau Anda pakai plugin WP afiliasi, maka akan muncul tambahan opsi ya untuk grup registrasi, grup untuk upgrade. Nah, Anda bisa pilih. Jadi Anda buat grupnya sendiri-sendiri, untuk registrasi sendiri, untuk upgrade sendiri. Jadi setidaknya ada 4 ya. Kemudian kalau dia beli produk lain, di sini ada. Kalau sudah membayar, sudah diproses produknya, nah ini ada. Nah, untuk produk lain ini dijadikan satu ya, jadi tidak per produk. Nah, jadi untuk follow up-nya usahakan yang bisa menghandle semua produk ya. Nah, kemudian untuk tes kirim ya seperti biasa, kirim formatnya ini. Kemudian ada tambahan di versi 104 ini, yaitu Anda bisa kirim gambar ya. Jadi Anda tinggal pilih gambar di sini, kemudian isi pesannya apa, lalu kirim WA gitu aja. Nanti Anda bisa cek gambarnya terkirim atau tidak. Maksimal ukuran 1 MB, tapi saya sangat menyarankan gambarnya di bawah 200 KB ya, atau 100 lah kalau bisa. Karena kalau terlalu besar juga nanti akan lambat ya pengirimannya, sehingga kalau ini satu sih tidak terlalu kelihatan mungkin ya ininya masalahnya. Kalau udah kirim ke 100 orang, 2000, 1000 orang, nah itu mungkin akan jadi masalah besar. Jadi gambar usahakan nggak terlalu maksimalkan ya. Kalau bisa teks, kalau butuh memang gambar ya kasih. Jadi jangan dipakai untuk iseng-iseng ya, karena khawatirnya justru malah nomor Anda yang di-banned, karena
idealnya ngirim gambar itu kan orang lama ya, nyari gambarnya dulu, upload gitu. Nah, kalau Anda bisa kirim terus tiap ya akhirnya kan mencurigakan. Jadi gambar usahakan jangan terlalu sering dipakai. Kemudian grup. Nah, sekarang kita masuk menu grup. Nah, di grup ini tampilannya juga beda ya. Ini saya tombol hapusnya saya jauhkan. Saya dulu ada yang sudah membuat banyak terus kehapus. Nah, padahal tidak ada konfirmasinya ini Mas Yan. Nah, mungkin di versi mendatang akan saya buatkan yang bisa dikonfirmasi. Lalu ini klik ini, kalau judulnya diklik kita berarti edit ya. Ada tulisannya edit group. Jadi kalau mau edit tinggal klik aja, sekaligus untuk melihat settingannya semuanya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada tombol info ini ya, ini untuk melihat keterangannya lebih lengkap. Nah, ya ini seperti ID-nya, jumlah subscribernya. Ini kalau diklik Anda akan bisa lihat daftar subscribernya. Kemudian ini kode untuk subscribe, ini pakai wafu. Ini kalau di klik kanan copy link, ini bisa Anda promosikan di sosial media ya, sehingga Anda bisa promosi linknya juga. Jadi orangnya nggak perlu ngetik manual, Anda sudah siapkan. Nah, ini tinggal ganti namanya aja. Kemudian unsubscribe-nya juga gitu. Ini pakai kode bisa, kalau pakai link ya ini tinggal di klik kanan copy link address. Nah, ini deskripsi bisa dikosongi juga. Beberapa ada yang saya kosongi. Nah, ini kosong ya. Nah, kemudian untuk campaign-nya ini bisa saya letakkan di sini ya tombolnya. Dulu kan JJJ di sini ya. Kemudian untuk nambah subscribe, jadi misalnya Anda nambah manual gitu, Anda tinggal klik di sini aja, klik add subscribe. Nah, nanti kita coba satu persatu ya. Kemudian kita akan coba lihat di subscribernya jumlahnya. Kita klik dulu. Nah, di sini ada 3 tombol ya. Kalau dulu import masuk di sini, sekarang saya taruh di subscriber. Jadi ada add, ini untuk nambah satu persatu. Nah, kita coba klik. Nah, jadi satu persatu gini. Nah, oh ya, saya mau tunjukkan yang baru. Nah, di sini aja. Nah, di sini kan nggak hanya namanya ya, ada nama, kota domisili, dan alamat email. Nah, kita coba klik. Nah, ini kalau kita add subscribe, maka ada 4 isian ya, nama, WhatsApp-nya, kemudian custom field-nya juga muncul di sini. Nah, kalau yang di versi sebelumnya kan hanya nama dan WhatsApp aja. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Tapi ya gitu, jadinya agak muter, harus ke grup dulu. Nah, kalau Anda dari sini, nah ini tidak bisa. Nah, ini misalnya langsung add subscribe ya. Anda dari member list ini tidak milih grup, Anda klik add subscribe. Nah, dia tidak bisa, tidak mau. Jadi kalau dari sini baru bisa. Dari grup ini masuk ke jumlah subscribe-nya. Nah, baru add subscribe. Nah, ini baru muncul custom field-nya ya. Nah, gitu. Itu untuk nambah satu persatu pakai ini. Kemudian kalau mau nambah banyak pakai import. Nah, ini juga sama, dari member listnya grup ya, masuk ke grup, langsung klik membernya. Nah, ini klik import. Nah, untuk import ini saya sudah ganti ya, dulu pakai kolom 1, 2, 3. Nah, itu di beberapa, kalau sudah pakai custom field dan datanya banyak kan bingung ya, harus ngitungin lagi jumlah kolomnya. Nah, ini sudah langsung saya buatkan. Ini sudah support sampai Z ya kolomnya. Nah, kalau lebih dari Z kayaknya udah terlalu banyak ya. Jadi ya sampean tata dulu, jangan sampai melebihi dari Z data-data yang mau dimasukkan sini. Nah, kalau terlalu banyak juga nanti eman-eman di database-nya ya, paling kalau jarang dipakai. Kemudian filenya harus XLSX atau XLS biasa ya. Nah, itu tinggal diimport. Nah, nanti dia akan jalan running di belakang ya, pakai cron. Jadi Anda tinggal import, sudah tinggal tidur sudah bisa. Nah, dia nanti akan otomatis mengirim camping pertama. Nah, sekarang kita buat campingnya. Oh, bentar, belum. Tadi tombolnya kurang 1 ya.
Nah, kemudian download. Nah, di download ini juga sudah dimasukkan apanya, custom fieldnya ya. Jadi ada nama, WA, kemudian tadi ada kota domisili dan email serta tanggal gabungnya kapan. Nah, ini nanti di menu downloadnya ini, download subscribernya. Ini juga per grup beda-beda ya nanti ya. Kalau dulu kan hanya di member list saja. Kalau kita klik member list ini, nah kita download semua member ini. Jadi kalau dia gabung ke 4 atau 5, dia hanya muncul di satu aja. Jadi semuanya dari semua grup jadi satu. Jadi kalau dari yang grup, nah berarti hanya grup itu aja. Nah, dari sini, nah ini berarti download hanya grup itu saja. Kemudian camping ya, sekarang masuk ke grup. Nah, ini sini bisa kita lihat campingnya di sini ya. Kita tinggal klik aja. Nah, kalau pengalaman kalau misalnya nambah subscriber, kalau harus ngeklik ini kan kelamaan ya. Jadi saya buat add subnya ini ada di luar. Jadi ketika Anda misalnya ada yang daftar gitu ya, Anda bisa masuk ke dashboard, lalu masuk ke grup, dan ini tinggal diklik add subscribe-nya. Nah, sekarang masuk camping. Setiap Anda membuat grup, maka akan langsung dibuatkan camping pertama gini ya, isinya selamat datang. Nah, kita coba cek. Ini kayaknya saya sudah ubah ini. Nah, ini aja. Nah, nanti seperti ini ya camping pertamanya. Kalau kita lihat isinya, nah kayak gini, terima kasih Anda telah bergabung bersama grup baru. Nah, grup baru ini ambil dari nama grupnya ya. Kemudian, nah ini bisa Anda edit. Nah, kalau membuat baru, nah ini Anda tinggal tulis judul campaignnya apa, lalu isinya apa. Nah, ini Anda bisa gunakan shortcut-nya ya untuk menampilkan isi campingnya. Nah, kemudian gambar juga bisa diisi. Jadi di camping ini ada gambarnya. Nah, kalau di camping ini saya masih tidak masalah ya walaupun ada gambar ya. Apalagi kalau Anda promosinya nggak terlalu banyak gitu. Jadi sehari misalnya yang gabung cuman berapa orang gitu yang gabung ke list Anda. Nah, itu kalau pakai gambar rasanya enggak terlalu berat ya, karena nanti gambarnya kan tiap member bisa beda-beda yang dikirim. Jadi member yang hari ini gabung dengan member yang kemarin kan dapat gambarnya bisa beda. Jadi kalau di camping ini menurut saya lebih aman ya daripada di broadcast ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau di camping juga sama, gambarnya maksimal 1 MB, tapi saya sarankan di bawah 200 KB. Kemudian delaynya di versi 104 ini ada tambahan ya, yaitu bentuk formatnya. Kalau dulu kan hari gitu aja ya. Sekarang bisa milih hari, jam, atau menit ya. Jadi jam atau menit. Nah, khusus untuk menit ini yang perlu diperhatikan adalah gunakan delaynya ini bilangan genap ya, karena nanti saya akan ajarkan itu pakai delaynya itu 2 menit sekali. Nah, jadi delaynya apa, cronnya itu 2 menit sekali. Jadi usahakan delaynya itu kelipatan 2, misalnya 2, 4, 6, 8 gitu ya. Soalnya kalau Anda buat ganjil, nanti dia ketika jadwalnya datang itu belum waktunya ngirim gitu, jadinya terlambat ya. Dia jadi diikutkan cron berikutnya, makanya jadinya lebih lama. Harusnya 5 menit bisa jadi 7 menit. Kayak kemarin nyoba kayak gitu. Karena ini harusnya 5 menit jadi 6 menit gitu, atau bisa sampai 8 menit malah kalau pas dedikasinya itu nggak pas ya. Jadi usahakan delaynya itu kelipatan 2 ya. Nah, kemudian nggak perlu pakai janji menitan. Biasanya kadang itu meleset ya, tergantung servernya juga dan tergantung HP-nya juga. Jadi kalau Anda terlalu pede gitu, 5 menit lagi akan dapat ya itu nanti pas enggak 5 menit enggak terkirim kan malu-maluin gitu ya. Jadi ya yang berikutnya akan segera muncul gitu aja ya. Pakai bahasa yang ambigu aja.
Kemudian urutan ini bisa dibuat kayak gini ya, saya masih manual, belum yang drag and drop. Nah, mungkin di versi mendatang. Nah, kemudian camping udah, kemudian apa lagi? Member list udah. Nah, sekarang broadcast. Nah, untuk broadcast ini sekarang sama ya, sama kayak dulu. Milih targetnya juga masih bisa lebih dari satu. Nah, kemudian tambahnya hanya gambarin aja. Jadi broadcast sekarang sudah bisa gambar. Nah, kemudian untuk cron jobnya. Nah, kalau dulu kan cron jobnya itu di versi mendatang cuman satu ya, hanya yang cron.php. Nah, untuk versi yang ini cronnya dibuat 3. Nah, ada 3. Bahkan ada satu lagi cron nanti untuk pengecekan ya. Nah, tapi ini video ini hanya untuk update aja, yang buat yang sudah pernah mengikuti cron jobnya ini bisa lihat video berikutnya, video yang dulu ya. Ini hanya pergantiannya. Jadi kalau dulu pakai cron.php itu dihapus, Anda pasang lagi 3 ini. Cron BC ini untuk ngirim broadcast, kemudian cron campaign untuk ngirim campaign, dan cron import untuk import. Nah, kalau misalnya Anda jarang import atau import hanya sekali, Anda bisa pasang ini sekali aja. Setelah import selesai Anda bisa matikan di cron jobnya itu. Jadi nggak perlu kerja semuanya ya. Nah, untuk BC-nya juga gitu. Misalnya Anda termasuk jarang broadcast gitu ya, hanya memanfaatkan camping ya udah, Anda bisa dipasang nggak apa-apa. Nah, nanti ada satu lagi untuk ceknya, nanti saya akan jelaskan khusus videonya karena itu agak tricky ya, jadi nggak bisa campur di sini. Lalu untuk webhook, webhook ini untuk dipasang di WA gateway-nya ya, ini alamatnya, tinggal kopas saja di webhooknya. Oke, sementara itu videonya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.